terus lewat nih toko yang nyoba beli minum kan. Tiba-tiba, Toko apaan tuh jual minum? Beli minum? Toko apaan? ya kayak toko-toko Indomaret, Alfamart gitulah. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ari. Barusan tuh ya, bentar punya foto gitu. Barusan tuh dekat rumah gua kan ada toko nih ya, kayak toko baju gitu. Taruh deh, bahas dulu deh. Gua coba cek dulu ya. Nah, tadi Jar yang barusan gua ngomongin tuh soal ruko dekat rumah gue ya. Nah, dia tuh toko sebenarnya. Dia tuh toko baju gitu ya. Sering tuh gua lewatin gitu ya. Tapi nggak pernah nyoba masuk gitu. Ya, alasannya sih simple ya, karena kurang menarik aja lewatnya gitu ya. Toko terus kayak nggak menarik lewatnya gitu. Lu pernah nggak sih masuk toko gitu tapi di luarnya tuh kelihatan menarik tapi pas masuk tuh kayak pengen keluar aja lah gue gitu, kayak begah atau pengap lah gitu, nggak paham lah gitu. Iya sih Mas, aku tuh pernah nyampe gitu. Jadi kan waktu itu kan aku kan lagi jalan-jalan ya, terus lewat nih toko yang nyoba beli minum kan. Tiba-tiba, Toko apaan tuh jual minum? Beli minum? Toko apaan? Ya kayak toko-toko Indomaret, Alfamart gitulah. Ya. Terus kan aku nyoba kan masuk, sekarang mau ngecek-ngecek barang kan. Gimana nih? Pas aku masuk itu, tapi suasana tokonya tuh kayaknya agak suram gitu loh. Terus kayak layout dari tempatnya itu kok enggak gitu lah, kurang gitu loh Mas. Jadi misalkan aku mau beli minum kan, minumannya itu kelihatan gelap gitu tempat belinya. Habis beli minum kan sebenarnya kan aku mau ngecek-ngecek barang yang lain kan. Cuman gara-gara tempatnya agak kumuh gitu, nggak jadi deh Mas. Jadi akhirnya lu nggak beli apa-apa di situ kan? Nah iya Mas, jadinya jadi nggak beli apa-apa deh. Nggak beli minum atau apa gitu? Enggak. Oh, jadi gini sebenarnya itu ya, gue pernah dengar nih, namanya tuh kalau nggak salah silent salesperson. Ya kayak gimana teman? Nah, salesperson itu maksudnya lewat toko yang secara diam-diam mengarahkan orang buat belanja tanpa mereka sadar gitu. Oh itu jadi bukan cuma kayak kita macam produk aja ya Mas. Jadi misalkan kita harus kayak punya strategi untuk layoutnya, kemudian juga kita itu mau gitu loh Mas ngeluarin uang kita buat beli di toko itu. Kemudian yang kayaknya yang paling bikin enak itu ekspor tokonya nggak sih Mas? Gimana ya? Ibaratnya tuh gini, toko itu kan panggung ya, dan pengunjung ya mereka tuh aktor utama. Tugas kita ya sebagai apa ya? Tugas kita tuh bikin panggungnya gitu, bikin panggung itu nyaman dan menarik buat dimainkan lah. Itu bahasanya gitulah gitu kan. Karena kan tadi bahasanya kan lewat itu punya strategi masing-masing kan. Nah, makanya kita tuh sebagai aktor utama tuh tugas kita itu ya bikin panggung itu biar nyaman. Keren juga itu Mas analoginya. Asal. Nah, terus apa ya? Ini ada kayak tips ya sebagai arsitek juga lah ya gitu. Sebenarnya untuk bikin layout itu tips pertama, untuk bikin apa toko gitu ya, kan ada tips-tipsnya gitu kan. Kayak pertama itu ya jangan bikin layout tuh bikin orang bingung gitu. Bener sih Mas, jadi masuk ke toko nih Mas, kayaknya kok enaknya itu lebih baik kita masuknya dari kiri ke kanan gitu ya Mas. Kalau misalkan dari feeling gue ya Mas, soalnya kalau itu kan nyesuaiin kalau misalkan kita kayak lagi nulis nih. Nah, kebiasaan lagi nulis itu kan biasanya dari kiri ke kanan. Nah, kanan kiri ke kanan. Oh, kiri ke kanan ya. Iya. Dari kiri ke kanan kan. Nah, terus dari kebiasaan menulis itu kita waktu masuk toko sering kalinya pergerakannya juga kayak gitu. Jadi dari arah kiri ke kanan. Kayak gitu nggak sih Mas? Sebenarnya simpel lagi sih ya, kalau nggak mau pusing kiri kanan gitu kan. Karena ada orang yang nggak ngerti kiri kanan ya, kayak saya barusan tuh salah ngomong tuh gue kan. Paling ya lebih simpel itu kita ngapain layout toko itu ya gunakan rak atau meja aja gitu, jadi nggak bentuk jalur jalan gitu, jangan taruh semuanya asal-asalan gitu, karena ya dan apa kalau lu naruh asal juga kan orang jadi malas buat rujuk loh, gini gitu kan, ada jalurnya semua kan. Terus kayak hindari juga kayak dead end itu, jalan buntu tuh dihindari juga gitu, baiknya gimana gitu, karena itu bikin orang terbalik dan keluar lebih cepat lah gitu kalau ada dead end gitu. Betul. Oke Mas, jadi itu perlu dipikirin ya Mas. Orang itu kalau masuk mau kemana dulu, kemudian dia itu yang mau dilihat yang pertama kali itu apa, itu perlu banget ya Mas. Jadi dipikirin nih, dari pintu masuk orang mau kemana dulu, terus apa yang mau mereka lihat pertamanya. Iya, kayak gitulah. Jadi saat masuk tuh dia lihat pertama apa dulu gitu kan, karena kan impresi pertama itu kan saat dari awal mereka lihat. Nanti kalau mereka udah seneng tuh ya udah nanti mengalir tuh ke dalam. Kalau layoutnya bagus ya pasti mereka tertarik buat kelilingin kan, tapi kalau udah ke dalam udah dead end ya balik aja lah gitu. Terus apa ya, ada lagi nih namanya speed bump.
bukan itu ya, bukan polisi tidur ya, tapi ini kayak elemen buat bikin orang tuh berhenti sebentar lah. Ya nggak jauh beda kayak polisi tidur lah. Jadi orang kena speed bump tuh berhenti dulu baru ngejuk dulu. Tapi ini dalam ruang nih intinya tuh. Nah contohnya tuh kayak display unik di tengah lorong gitu ya. Di tengah lorong ada display unik yang lightingnya berbeda. Ada aroma khas kayak let's say kayak lu suka ngopi nih, katanya nih si tokonya ini, kayak tokonya ini jual apa gitu, karena dikasih warna, dikasih aroma yang ini loh, aroma yang sesuai produknya dia, kayak kopi atau kayu manis gitu. Biasanya tuh ini ya, sorry nih agak lupa nih ya. Yang kayak gini tuh IKEA. Ya IKEA tuh sering banget pakai begini loh. Jadi IKEA tuh kalau masuk ke IKEA tuh ada kayak apa? Bukan cuma cuci mata aja ya. Ujung-ujungnya tuh jadi ambil 1, 2 gitu. Tiba-tiba ada kayu tatakan HP nih kayak gini 20 ribuan dibeli gitu kan. Sepele tapi kayak ujung-ujungnya tuh beli gitu. Karena lewatnya itu yang bisikin kita tuh pelan-pelan, dia aja cocok nih buat di rumah, cocok nih buat di meja kerja, cocok nih buat di A, B, C, D, habis lah duitnya di sana gitu. Belum lagi di tengah perjalanan itu lo ketemu tempat makan, nah, terus lo makan dulu kan. Kemarin ya biasanya pasti lah apa sudah berhenti kan makan kan, kayak makanan legendarisnya apa IKEA tuh. Meatball ini. Ya meatball IKEA, atau enggak kalau mau ke bawah gitu ya es krim IKEA juga ada gitu kan. Sebenarnya tuh apa ya, strategi halusnya si IKEA tuh ya, tapi kuat banget gitu. Mereka tuh nggak maksa tapi nggak sengaja tuh ngarahin kita. Jadi layoutnya tuh bener-bener benar-benar kerja sebagai penjualan diam-diam gitu. Jadi diam-diam itu kita diarahin tuh, capek nih, istirahat bentar lah, nih, udah selesai nih, di bawah ada es krim. Jadi ya strateginya itu halus banget, tapi diem-diem gitu loh. Tips layout apalagi? Tadi layout sama pencahayaan juga tadi kan sebelumnya kita bahas tuh speed bump tadi kan, terus sama layout. Terus ada pada lighting mah ya pastilah semua, atau kan ada lighting juga kamu pengaruh penerangan juga pasti kan. Nah ada lagi nih focal point di ujung. Focal point itu tuh kayak penting banget, jadi jangan biarin ujung toko tuh kosong atau gelap gitu, atau nggak dead end gitu. Ujung toko itu kayak akhir dari perjalanan, terus harus bisa tuh kayak kasih sesuatu, misal contohnya kayak meja kasir yang rapi, nah terus dikasih pencahayaan yang dramatis gitu. Kayak tadi yang gue bilang barusan itu kan lighting juga mempengaruhi kan di toko kan gitu. Sama biasanya ini nih kalau lu tahu ya ada apa namanya itu kios stand namanya stand Muji ya, itu stand dari Jepang gitu. Dia itu juga sering pakai trik ini gitu. Jadi mereka suka naruh produk kecil-kecil gitu kayak alat tulis atau sabun di sekitar dekat kasir atau apa. Jadi benar-benar yang tertarik dan lihat gitu, kelihatan gitu lah gitu. Walaupun kita cuma mampir tapi tetap aja tergoda buat beli gitu. Tapi kecil-kecil kita kan tergoda buat beli ya gitu. Ini jadi itu kayak ibaratnya toko itu seperti panggung teater gitu ya. Misalkan tokonya itu sebagai panggungnya, terus kita nanti yang mau belanja itu sebagai aktor yang ada di panggung itu. Iya betul. Gitu. Jadi ya baik lagi lah kan untuk layout ruko atau toko lah ya, ruko ya. Toko itu kan ya baik lagi. Sebenarnya kesimpulannya itu ya maksimalin layoutnya. Berarti gue bilang tadi layout. Terus kayak dead end itu kita hindarin dead end gitu kan. Pencahayaan itu penting banget gitu kan. Kios kecil-kecil kayak tadi gue bilang yang brand Jepang itu Miyuji itu juga kecil-kecil tapi menarik perhatian gitu. Lebih tepatnya ya kalau kita lihat dari depan tuh udah enak gitu tokonya gitu, manis nih gitu, kepo ke dalam, cucu ke dalam, layoutnya cakep, pencahayaan semua cakep dan semua sisi itu terisi dengan baik dan rapi ya. Orang juga tertarik kali ngeliatnya gitu. Gitu. Udah jam 12. 12 Bang. Tumben lo pakai baju Jumat. Nah, iya Jumatan. Koko. Jumatan dulu aja.